dalam rangka SMS. SMS tuh. Semesta mencegah stunting. Selawat dan salam juga tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, pengikut dari masa ke masa hingga akhir zaman. Saya gunakan kalimat cak lontong. Kalau dalam acara seperti ini yang saya hormati yang telah disebut oleh MC, yang telah disebut oleh Pak Ramlan. Itu cak lontong kan begitu ya. Jadi semua telah dihormati tadi oleh Pak Ramlan dan MC. Jadi saya meniru cak lontong aja lah. Ini udah panas nih Pak Ketut ini. Tadi Pak Ramlan di dalam udah komitmen dengan saya. Saya nanti yang menjelaskan katanya. Ya, pas tadi panjang kan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, gerakan SMS ini adalah sesuatu embrio daripada lahirnya sebuah kebaikan. Tanpa ada sebuah embrio tidak akan ada yang mulai. Untuk itu saya berikan apresiasi yang sangat tinggi dan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wahyu Indrianto beserta jajarannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingin mencoba flashback. Ketika kita Indonesia dilanda bencana besar yang namanya COVID, itu ada suatu bahaya yang kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat dan mengatasinya pun sulit. Ukurannya untuk penyembuhan pun belum ada waktu itu. Salah satu orang yang kena pertama kali pejabat provinsi adalah saya ini loh. Saya kena dan Pak Wahyu ini luar biasa. Pak Wahyu memberikan sebuah apresiasi perhatian terhadap saya. Saya dikirimi sebuah teman yang siang malam saya puter radio. Itu. Ini cerita dulu kita. Ternyata dengan hadirnya radio itu Pak Wahyu selalu ada di hati saya dan setiap hari saya setel. Stunting ini terlihat. Sepintas tidak membahayakan. Sepintas tidak menakutkan. Cara mengatasinya mudah. Cukup dijamin gizinya. Iya kan? Diperhatikan pola hidupnya. Bagaimana sanitasinya di kampung itu. Lalu siapa yang akan menjamin? Pasti pemerintah. Bekerja sama dengan siapa? Dengan Pian Berataan pasti. Pak Wahyu telah melahirkan sebuah gagasan SMS. Saya sangat gembira waktu itu. Karena di Barito Kuala ada 17 kecamatan. Semua penduduk itu ada 370.000 kurang lebihnya. Siapa yang kena stunting? 2.246. Tidak banyak, jumlah penduduknya kan 370. Ya kan? Yang kena 2.246, tidak banyak. Karena tidak banyak, Pak Wahyu sudah mempunyai ide gagasan bagaimana melakukan SMS, bagi telur. Kalau perlu 2.000 sampai bagi semua itu Pak Wahyu. Lalu Pak Ramlan tadi bilang, ini tanggung jawab siapa? Sampai eselon 3. Jangan khawatir Pak Ramlan. Kemarin, hari Selasa ya Bu Harli ya? Oh Senin, pikiran saya Selasa. Hari Senin itu kita udah ngadakan rembuk stunting Pak. Saya kumpulkan di hotel Arya Barito. Gayanya di hotel Pak, gayanya Bang. Lalu di hotel itu semua ada Pak. Dari pejabat eselon 2 sampai lurah pembekal termasuk Forkopimda. Saya katakan dari BPOS, dari Tribun, dari BKKBN telah menggulirkan sebuah kegiatan yang dinamakan SMS. Sekarang kita mau apa? Lalu saya katakan Mujiat akan menjadi Bapak Asuh karena kakaknya sudah di sini. Yang gitu. Karena kita kerja ini tidak ada janji, maka semua pejabat eselon 2 wajib menjadi bapak asuh 2 anak. Wajib itu, kalau enggak hitung-hitungan dengan saya. Gitu. Iya kan? Camat wajib 1, lebih boleh. Wajibnya saja lebih boleh. Kalau kita selaku PJ, walaupun PJ ini, enggak apa-apa. 10 saya bilang gitu. Oh, kan itu. 10 anak asuh. Dan saya pastikan Bu Harli hari ini udah buka rekening. Ada main-main Bu Harli. Karena kalau
Bu Harli selaku dinas yang menangani tidak segera buka rekening kayak BPOS, lalu orang tidak jelas. Maka saya katakan setelah rapat di Hotel Arya Barito termasuk Kapolres, termasuk Dandim, termasuk Kajari, pengadilan wajib menjadi Bawaslu, termasuk camat. Sehingga pulang rapat, pulang rembuk stunting, kita udah punya PR yang harus diselesaikan. Saya katakan apabila 2.246 itu kalau hitung, kalau BPOS sudah menggulirkan telur, kita gulirkan susu. Jadi susu itu 6 bulan Bu ya, 6 bulan tuh duitnya cuman 1.020.000, cuman saja. Kalau camat kebetulan nggak mampu, mikir seorang. Iya kan, cuman 1.000, kok 1.000, 1 juta. Masa nggak mampu, mikir seorang tuh. Teman-teman di CSR di Barito Kuala, PKS ini kan banyak di Barito Kuala. Perkebunan kelapa sawit untuk apa hidup di Barito Kuala atau tidak untuk saling meringankan kan? Saya akan turun sendiri itu. Tidak main-main ini Pak Heru, calon bupati juga berarti. Iya kan. Jadi kalau kita hitung 1.020.000 itu kali 2.246 duitnya sedikit aja. Cuma 2.246.000.000. Enggak banyak. Masa pemerintah enggak mampu? Sangat terlalu saya bilang gitu. Saya katakan kepada Bu Harli ini orangnya ada. Bu Harli harus kerja keras. Camat juga harus kerja keras. Kita Pak Ramlan 3 kecamatan yang besar. Pertama adalah Tabunganen dulu. Tabunganen, Alalak, Tabukan. Kenapa Tabunganen? Karena jambannya sepanjang sungai. Nah, sehingga kita punya program namanya 5.000, bukan jamban, toilet lah. Bahkan naik lah, masa jamban kembali ke jamban. Iya kan? Masa 5.000 jamban, malu kita. 5.000 toilet gitu loh, agak sedikit naik lah. Masa jamban. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini jangan khawatir dengan stunting. Karena insya Allah pasti Tuhan akan menyembuhkan dengan tangan-tangan orang baik yang ada di sini. Insya Allah, kita yakin bisa. Yang COVID tidak kelihatan saja bisa, apalagi yang kelihatan. Iya kan? Dan saya akan bentuk Satgas Pak Wahyu, Satgas Stunting. Bu Harli lagi. Pokoknya kalau hari ini nggak ada rekening, ya kalau hati-hati itu. Sudah hari Senin kok. Hari ini saya akan setor soalnya. Supaya jelas hidup ini kan harus ada kejelasan. Jadi nanti setelah kita ada kegiatan ini, kita juga akan action bagi susu. Kalau Pak Wahyu bagi telur, kita bagi susu. Dari Pak Heru bagi apa tadi? Daging kah? Atau apakah? Monggo. Semua punya gerakan yang tujuannya sama, menekan angka stunting supaya turun. Indonesia emas tahun 2045 kelihatannya jauh Pak. Tapi kalau nggak kita bangun dari sekarang, grassroots-nya kita bongkar dari sekarang, itu nanti sama aja hasilnya. Maka mari momen ini menjadi ajang ladang pahala kita bersama, sehingga kita bisa membangun Indonesia ini bersama-sama. Barito Kuala salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. September depan saya sepakat dengan Pak Wahyu sudah bebas. Minimalnya terkurangi banyak kan begitu dari stunting. Kalau minggu depan SKPD belum mendaftarkan sebagai seorang bapak stunting, catat lapor saya. Jadi kita akan berikan sebuah penegasan supaya kita punya progres. Akhir bulan ini kita minimal udah bagi susu berapa? Karena cuma 2.246, nggak banyak itu. Kalau perlu hutang, ada banknya kok. Hutang, ada bank Kasel. Jadi hutang, perlu susu itu cuma 2 miliar sekian hutang. Nanti disaur secara kredit. Nggak ada masalah. Kan yang menyaur kalau kurang ada Pak Heru, ada Pak Sulistiono. Saya setelah ini juga akan rapat dengan para PKS sehingga nanti kita bisa urai bersama persoalan rakyat Barito Kuala. Sehingga mari gayung bersambut, jangan sampai mundur, jangan sampai kurang semangat. Karena kita yakin dengan modal semangat apapun akan kita lewati. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ribuan terima kasih saya aturkan kepada penggagas SMS ini. Sehingga dengan gerakan Pak Wahyu dan teman-teman di BPOS termasuk Pak Ramlan yang telah mampu menceritakan historinya. Kalau saya kan ikut Pak Ramlan aja.
dan ikut Bu Harli kan itu. Intinya kebijakan akan kita tegakkan sehingga sebuah niat baik hari ini yang telah kita selenggarakan ini semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala langkah kita, dilimpahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Selagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi